Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat, pemirsa, para pecinta sholawat serta cerita. Salam jumpa kembali dengan kami Ahmad Fauzian dan sahabat kami Mas Taufik. Sebelumnya biasa kita berbincang-bincang sholawat dan bercerita. Kita biasa buka dulu dengan sholawat supaya kita mendapat keberkahan. Dan juga tak lupa saya ingin bertawasul dengan Rasulullah dan berkirim hadiah Fatihah dengan guru-guru saya, supaya dan juga kedua orang tua, keluarga, supaya mendapat keberkahan hidup ini di dunia dan akhirat, dan mudah mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Walaupun berbincang-bincang dan bercerita-cerita, niat kami adalah untuk supaya manfaat dan barokah, dan niat belajar dengan doa Robbi Sidni ilman warzuqni fahman, Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah sahabat-sahabat semua, mari kita mulai dengan sholawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna, ridhoka madlubuna, dunyana wa uhrona. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilallah dohiran wa batin maqasidin wa hajatin wa syafi'an syidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Mas Taufik yang biasa menemani kami, kini saya ingin bercerita seperti biasa, ingin cerita sekilas tentang Rasulullah SAW, meski hanya sepenggal apa yang saya tahu, sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan ya manfaat. Sebelumnya tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para ustadz, para kiai. Mungkin saja ada menyimak, melihat video kami. Tak lupa kami mohon bimbingan serta fatwa serta nasihatnya, karena kami masih tahap belajar, banyak kekurangannya dan masih bodoh sekali, yang perlu bimbingan dari para guru-guru semua. Baiklah Mas Taufik ya. Ini saya mau bercerita tentang Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu seorang yang sangat mencintai terhadap anak-anak. Dia sangat berkasih sayang. Bahkan beliau pernah bersabda, hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda. Ada beberapa kisah Rasulullah SAW tentang bersama anak-anak. Di antaranya bersama dengan anak yatim. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa menanggung kehidupan seorang anak yatim, besok akan di surga bersama saya seperti dua jari. Ceritanya begini, dulu itu pas waktu lebaran Mas Taufik ya. Iya, kalau lebaran itu kan biasa anak-anak ya, jangankan anak-anak, orang dewasa pun ya senang sekali sih Mas Taufik ya. Namanya juga lebaran, hari raya. Nah itu semua anak-anak itu bergembira karena ya tiba waktunya hari raya Idul Fitri. Coro Jawane mono bodo campur perayaan. Rame. Nah itu Rasulullah SAW itu
hendak keluar rumah, hendak pergi ke masjid. Nah, melihat anak-anak itu ya pada senang-senang, pada bergembira. Nah, di situ di tengah jalan, maksudnya di luar masjid itu, di jalan itu bertemu ada seorang anak kok menangis, yang enggak bahagia. Enggak seperti anak-anak yang lain, padahal kan suasananya itu kan masih lebaran sahabat ya. Akhirnya Rasulullah SAW itu penasaran dan mendekati dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dia bertanya kepada anak itu, "Nak, kamu kok nangis? Kenapa? Semua anak-anak teman-temanmu kan pada gembira. Hari ini kan hari lebaran, semuanya senang-senang bergembira. Kamu kok sedih banget itu? Kenapa?" Nah, Rasulullah itu bertanya dengan belas kasihan dan kasih sayang, dan mendekatinya pun dengan lemah lembut kasih sayang dan mengelus kepalanya. Lalu anak itu bilang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagaimana aku tak sedih? Aku menangis karena anak-anak bergembira dengan orang tuanya, sedangkan aku tak punya bapak. Bapakku telah meninggal." Rasulullah mendengar jawabannya itu sangat terharu. Namanya apa? Sangat tersedih, terenyuh ya, terenyuh, sangat terenyuh, merasa iba. Akhirnya Rasulullah SAW yang sangat bijaksana dan kasih sayang terhadap anak-anak itu, dia bilang kepada anak itu, "Nak, sekarang saya akan menjadi bapak angkat kamu, dan kamu boleh memanggil saya bapak. Dan mulai sekarang bergembiralah seperti teman-temanmu, kan aku akan menjadi bapak kamu." Terus anak itu akhirnya bergembira sahabat ya. Dia saking senangnya itu lari-lari dan menghampiri teman-temannya yang bersuka-suka, bersenang-senang. Bahkan dia itu, anak kecil itu lebih gembira daripada teman-temannya. Awalnya dia itu malah lebih sedih, Mas Taufik, paling sedih sendiri. Tapi kini sejak kasih sayang Rasulullah terhadap anak itu, dan Rasulullah mau menjadi bapak angkatnya, dan anak itu sangat gembira sekali. Bahkan dia cara Jawane mono, wadul-wadul karo kanca-kancane, "Sekarang bapakku adalah Rasulullah, sekarang bapakku adalah Rasulullah." Ya, dia sangat bangga, Mas Taufik. Karena kan Rasulullah itu kasih Allah. Iya. Nah, karena kan teman-teman yang lain itu tidak punya bapak Rasulullah. Nah, akhirnya anak yatim itu justru malah gembira. Begitulah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak, apalagi seorang anak yatim. Karena Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk menyayangi anak yatim juga. Iya, tidak boleh menghardik peminta-minta juga. Karena dulunya Rasulullah SAW itu juga seorang anak yatim. Makanya siapa saja yang menyayangi, menyantuni, menanggung anak yatim itu, insya Allah akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga kisah lain begini ya sahabat. Ceritanya Rasulullah SAW itu sedang sholat berjamaah, dan dia tentunya ya menjadi imam karena dia Rasulullah ya sahabat ya. Gini Mas Taufik, pas waktu sholat itu Rasulullah SAW itu mendengar ada suara anak kecil nangis, Mas Taufik. Ya sedang waktu sholat.
Akhirnya Rasulullah SAW itu begini ya sahabat, sholatnya itu dikebut. Tidak seperti biasanya. Nah, setelah salam dan selesai sholat, lalu ada seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok sholatnya dikebut? Ya, sesungguhnya saya Rasul maksudnya, waktu sholat itu mendengar suara anak kecil menangis, dan saya khawatir ibunya itu berada pada jamaah sholat, jadi saya kebut supaya ya anak itu tidak kelamaan menunggu ibunya, barangkali ibunya anak itu sedang sholat. Begitulah sahabat bijaksananya Rasulullah SAW. Beliau itu adalah seorang yang menyayangi anak, juga seorang yang bijaksana. Saya itu pernah mendengar ceritanya itu Rasulullah SAW itu sedang sholat Mas Taufik. Nah, terus pas lagi sujud itu ada cucu tercinta Hasan Husain lagi kecil itu. Namanya anak kecil ya sama, walaupun cucu Rasulullah dengan anak-anak biasa ya sama, kelakuan anak-anak ya biasa. Dia menaiki nombaki, cara Jawane menu nombaki Rasul pas lagi sujud, ya kayak main kuda-kudaan itu sih Mas Taufik. Ini kuda. Beliau sujudnya itu lama sekali karena ya kasih sayang terhadap Hasan Husain itu lagi naik di punggungnya, main kuda-kudaan sampai dia itu Hasan dan Husain turun sendiri maksudnya, lalu beliau baru bangun dari sujudnya. Begitulah kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak. Jadi ya sebagai seorang tua itu, kalau misalkan sholat kok ada anak-anak menaikinya, ya kita bijaksana, kasih sayang, jangan dimarahi, namanya juga anak-anak. Rasulullah pun berkasih sayang. Baiklah sahabat-sahabat, kita tutup aja dulu. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya channel kami ini bisa berkembang. Terima kasih. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.